Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Sebenarnya rumah sakit kita itu rumah sakit bersalin ya, terus terang yang ini. Menurut dokter SOP-nya tuh sekarang sudah baku atau belum, Dok? Belum. Antara satu rumah sakit sama rumah sakit lain. Itu masih bisa terjadi, Franky. Karena saya sendiri pribadi, saya udah pernah nangani lumayan banyak kasus yang bayi ketukar. Baik, dokter udah nanganin bayi ketukar Beberapa kasusnya. kali. Bisa kita bikin lebih sederhana ya periksanya, Dok ya. Kita cukup Kita periksa. bisa periksa ibu dan anak, di sini ibu dan anak, atau kalau mau ya tiga-tiganya ibu bapak anak, ini ibu bapak anak. Kan kasusnya cuma ini atau ini kan antara dua, ya kita kombinasi aja. Kalau sudah dia cocok DNA-nya dengan DNA ibunya, bisa dipastikan bahwa dia adalah dari pasangan si Anu. Walaupun belum tentu cocok dengan bapaknya. Gitu. Dok, ini bukan bermaksud kita judging ataupun apa terhadap kasus-kasus yang ada di Indonesia nih, Dok, tapi ada ganggu di otak saya nih, Dok. Kebetulan kan di Indonesia nih kita punya demografi kan cukup besar, ya. Dan pertumbuhan kelahiran kita cukup fantastis. Dulu waktu saya belajar, kita punya jumlah penduduk masih 180 juta jiwa. Sekarang ternyata sudah 280. Katanya nih, Dok. Ya, dengan asumsi bahwa itu benar ya. Enggak, pasti benar. Pasti benar, Dok. Tapi sebenarnya waktu itu udah sempat bisa ditekan sedikit pada waktu zaman Soeharto. Ya. Karena pada waktu itu kan ada yang namanya apa? BKKBN. Ya kan? Sekarang juga ada sih, tapi BKKBN dulu sama sekarang kayaknya lebih aktif. NKK. Jadi normal keluarga yang kecil bahagia. Itu jadi yang 4 orang kan gambarnya ya kan? Bapak ibu ada 2 anak gitu. Ya kan sama aja tulisannya, hurufnya BKKBN sama NKK, norma keluarga kecil bahagia BK. Dibalik N-nya di depan, Dok. NKKB. Nah itu pada waktu itu kan gencar banget. Dan saya ingat pada waktu itu saya pas baru kira-kira sekitar saya lulus itu ya masih ada begituan. Sampai ada program bahwa semua PUS, tahu ya PUS, pasangan usia subur, harus ikut KB. Itu di daerah dipasangin spiral semua. Dalam tanda kutip kayaknya wajib tuh, Dok ya. Itu wajib. Jadi begitu ketahuan, jadi itu termasuk pencapaian dokter puskesmas. Dokter puskesmas disebut bagus, bisa jadi teladan segala macam. Antara lain kalau dia di situ pasangan usia subur 100% sudah ikut KB, termasuk yang itu dikasih spiral jadi yang itu KB mantap, kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap ya. Jadi ya kadang-kadang pada waktu itu sampai nggak pakai inform konsen malah ditanam-tanamin aja tuh. Betul, serius lagi. Ya karena ya demi namanya pencapaian kan, itu prestasi kan. Ya jadi memang sih kadang-kadang kalau kita pikir penduduk ini kadang-kadang bisa jadi bonus, bisa jadi malapetaka, Dok ya. Oh iya, kalau dia kualitasnya bagus sih jadi bonus. Ya. Tapi kalau dia kualitasnya jelek ya jadi beban kan itu jadinya. Ya kalau kita bandingin sama beberapa negara lain nih, Dok. Beberapa negara lain tuh saya ngelihatnya ada resiko juga. Ada jeda keberlangsungan antara umur generasi ini sama generasi ini. Di Jepang nih, Dok. Yang banyak kan generasinya tua sekarang. Ya. Jadi generasi mudanya boleh dibilang kurang tumbuhannya, Dok ya. Bukan cuma kurang juga, mereka banyak yang nggak kawin. Yang kawin pun tidak mau punya anak, itulah masalah. Dan itu udah menular ke banyak negara, Franky. Banyak negara yang akhirnya bilang, ayo masuk sini. Itu malah kemarin saya ada baca ya satu itu ya, jadi seperti liputan di Jepang itu sampai ada banyak rumah-rumahan tuh. Jadi rumah yang nggak ada penghuninya. Jadi dia bilang kalau ada orang mau masuk ke situ, mau ke rumah itu bisa dikasih murah, harganya murah. Itu satu. Kedua,
kalau saya nonton film-film sekarang dok, ngeri dok. Kawin sesama jenis, LGBT, gimana mau punya anak? Oh bisa. Anak orang tuh mah dok. Nah waktu itu kan kita udah pernah ngomong kalau perempuan sama perempuan bisa. Iya, tapi kan ngambil sperma orang lain. Enggak, yang perempuan sama perempuan itu telur sama telur jadi anak lagi. Kan waktu itu kan kita udah pada ngomong, kamu lupa lagi. Lupa dong, saya kan lupa. Yang perempuan bisa, perempuan sama perempuan tuh sel telur sama telur digabungin bisa jadi anak perempuan lagi di laboratorium. Bisa Parthenogenesis namanya. Oh. Nah, tapi masalah anak ini dok, ini ada ngeri-ngeri sedap juga. Kemarin dengar kasus dok, ada masuk sampai berita di TV itu mengenai bayi tertukar. Saya pikir tadinya bayi tertukar tuh kejadiannya di antar tetangga gitu dok ya. Ternyata tertukarnya di rumah sakit. Iya. Nah sebenarnya dok, ya tanpa bermaksud untuk kita menyebut rumah sakit tertentu, yang saya mau bahas adalah sebenarnya rumah sakit kita itu rumah sakit bersalin terus terang yang ini. Menurut dokter SOP-nya tuh sekarang sudah baku atau belum dok? Belum. Antara satu rumah sakit sama rumah sakit lain? Itu masih bisa terjadi, Frankie. Karena saya sendiri pribadi, saya udah pernah nangani lumayan banyak kasus yang bayi ketukar. Baik, dokter udah nanganin bayi ketukar beberapa kali. Nah, satu lagi sebenarnya kalau itu kasus lama, Frankie. Karena kenapa? Kasus biasa. Kasus biasa dalam arti kata lama. Kamu kenal Nabi Sulaiman? Saya nggak kenal dok, tapi saya mempelajari, saya dengar itu. Kalau saya kenal dia mah, ngetop saya dok. Ayo, Nabi Sulaiman ceritanya gimana? Ayo. Nabi Sulaiman itu banyak. Dia punya tongkat nggak? Banyak cerita. Enggak, dia nggak punya tongkat. Tapi Nabi Sulaiman tuh ada. Apa istimewanya dia? Ganteng dok. Ya, kok tahu? Istrinya banyak. Tapi yang paling cantik siapa namanya? Ratu Balkis. Ya. Terus? Kedua, dia nabi yang dikaruniai Tuhan bisa berbahasa binatang. Ya. Seperti Dr. Dolittle. Ya. Nah, yang ketiga dikaruniai Tuhan dengan kebijaksanaannya. Ya. Yang keempat saya belum tahu. Yang kelima apa lagi? Ya karena itu dia disuruh milih pada waktu itu. Mau kaya, mau apa atau mau apa. Dia bilang dia minta mau bijaksana gitu. Ya kan, maka dikasihlah kebijaksanaan. Nah, pada salah satu kasus, jadi dia itu yang membiasakan itu yang namanya pengadilan oleh penguasa. Dia sebagai raja, dia waktu itu dia raja kan, dia tuh juga menjadi hakim. Maka setiap masyarakat yang punya masalah boleh minta nasihat ke dia dan dia bisa mutusin. Judgebau tuh dok ya kalau di Cina. Ya, gitu. Iya, sama, hampir sama. Nah, tapi kan Judgebau kan dia bukan kepala negara. Bukan. Dia kepala negara, tapi buka pengaduan gitu. Nah, sekali waktu ada dua perempuan yang mengakui satu anak itu sebagai anaknya. Karena yang satunya meninggal anaknya. Jadi dua tetanggaan ya bareng dua-duanya baru punya anak, masih bayi. Yang satu anaknya meninggal dan kemudian dua perempuan itu mengakui anak yang masih hidup sebagai anaknya. Iya. Nah, waktu itu didatengin ke Nabi Sulaiman. Minta keadilan siapa yang paling berhak terhadap bayinya. Nah, dengan kebijaksanaannya Nabi Sulaiman bilang, dia tanya-tanyalah ibu yang dua-dua masing-masing bisa menyebutkan ciri yang bayi ini. Nah, terus kemudian dia bilang begini, ya oke lah kalau gitu saya putuskan ini adalah anak dari kalian berdua. Tapi karena kalian dua orang, sedangkan bayi ini satu, saya belah. Sebelah kanan buat kamu, sebelah kiri buat kamu gitu loh. Nah kemudian yang satu memohon supaya itu tidak dilakukan. Biarin saya nggak dapat bagian saya. Yang penting anak itu bisa Adil. hidup. Bisa hidup. Ya. Nah yang satu dia bilang enggak. Kamu raja yang adil, belah aja, saya akan terima bagian saya. Langsung kemudian yang kedua itu langsung dimasukin penjara. Dinyatakan salah sebab menurut Nabi Sulaiman kalau seorang ibu yang memang adalah orang tuanya pasti dia lebih mementingkan kepentingan anak itu dibandingkan cuma sekedar mendapatkan hak. Jadi dia dianggap adalah ibu yang sesungguhnya. Tapi kejadian itu nggak bisa diulang lagi. Kenapa?
Karena udah banyak yang tahu kuncinya, Dok. Nah, iya, kalau kasih tahu begitu semuanya ngaku kayak gitu kan. Iya. Makanya itu. Tapi sekarang model zaman sekarang itu bisa terjadi kejadian pembuktiannya harus dengan cara yang lebih ilmiah. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kenapa kok bayi bisa ketukar? Nah, kenapa bisa ketukar? Entah di rumah sakit atau di mana gitu. Jelas kalau ketukar itu penyebabnya karena ada lebih dari satu bayi. Ya. Bisa sengaja, tidak disengaja, dan bisa tidak Soalnya disengaja. kalau cuma satu bayi nggak bakal ketukar ya, Dok. Ya. Jadi berarti ada 2 bayi, ada 2 ibu kan? 2 bayi atau lebih. Ya. Ya. Terus kemudian yang lahir ataupun keluar atau itu pada saat yang hampir bersamaan. Ya. Ya. Karena kalau yang satunya lahir udah seminggu, satu lagi baru lahir, pasti kondisinya udah berbeda kan, Dok ya. Nah. Terus apa lagi? Tidak sama kondisinya. Yang satu kan pada kasus yang tadi pertama kali kamu sebut, yang satu meninggal kan? Enggak, dua-duanya dibawa pulang ke rumah tuh, Dok. Oke. Dua-dua dibawa pulang ke rumah. Terus kemudian baru dirasakan perbedaan-perbedaan, tapi belum sempat dia sampai konfirmasi gimana bayi meninggal. Ya, akhirnya kemudian ngaku sama yang hidup kan? Dua-duanya ngakuin yang hidup gitu kan. Jadi dia yang meninggal ini tidak merasa bahwa bayinya adalah seperti bayi waktu dilahirkan. Iya, dia nggak ngerasa bahwa itu bayinya. Artinya kan sebenarnya memperebutkan bayi yang nggak meninggal kan sebenarnya. Ya, kira-kira seperti itu, Dok. Nah, itu satu. Dulu kita pernah kejadian seperti itu. Yang terjadi, pernah ingat nggak kasus Dewi dan Cipluk? Cipluk. Ada 2 bayi lahir di puskesmas. Yang satu cantik, yang satu enggak. Si Dewi ini cantik, si Cipluk kurang begitu cantik. Nah, semua ibunya milih si Dewi, si Cipluknya nggak ada yang mau, sampai akhirnya ditinggalin di puskesmas, Franky. Akhirnya yang melihara tuh suster. Nah, itu kan maksudnya saya ada inequality, tidak sama. Ya. Tapi itu yang kan tidak sama. Jadi mereka milih yang lebih bagus. Yang tadi kan kalau cerita Nabi Sulaiman milih yang hidup. Ya kalau yang ini kan satu ngerasa kok kayaknya nggak gitu, dan kemudian meninggal juga, ya kebetulan juga berarti bayi saya yang sana gitu. Ketidaksamaan. Tetapi bisa juga itu terjadi tanpa sengaja. Nah, ini salah satu yang kasus yang saya tangani begini. Dia lahiran di rumah sakit, pulang ke rumah, dua-dua. Nah, setelah itu kan bayi itu kan kalau bayi udah lahir, itu urusan dengan dokter anak. Nah, kan mereka ada jadwal vaksinasi. Iya. Waktu 9 bulan, bayinya 9 bulan, pergilah si nenek dan ibunya, si bayi sama si bayinya, untuk berobat ke dokter anak. Yang 11 itu juga berobat ke dokter anak yang sama. Jadi di rumah ada sakit 2 keluarga nih, Dok, ya. 2 keluarga lahiran pada waktu yang mirip-mirip. Ya. Dia pulang, anak dirawat masing-masing. Dianggapnya bahwa ini anak gue bener anak gue. Jadi maksudnya gitu. Di situ tuh tidak ada like and dislike, enggak. Tapi waktu pergi waktu mau vaksin, waktu 9 bulan kan harus vaksin. Iya. Dua-duanya ditemani oleh neneknya masing-masing. Nah, situ itu neneknya masing-masing tuh kaget. Kok bayi yang 11 itu mirip sama anak gue dulu nih waktu kecil. Karena ibu kan tahu anaknya seperti apa. Iya. Yang situ juga bilang yang mirip sama suamimu itu yang anak yang 11 itu. ini bisa bahaya, Dok. Bisa dia bilang, kenapa suami lu kau selingkuh sama anak gua ya gitu ya. Nah, karena begitu mereka bilang enggak gini-gini. Akhirnya dia masalahnya kemudian dikomplain ke rumah sakit itu. Ternyata dia lahiran pada hari-hari yang sama di dokter kandungan yang sama. Rumah sakitnya ngotot, ini rumah sakit, Franky, bukan puskesmas loh, bukan rumah bersalin loh, rumah sakit besar. Rumah sakit biasa, Dok, umum, ya. Rumah sakit umum ya. Mereka ngotot, rumah sakitnya tidak mungkin kita punya SOP, nggak mungkin ketukar. Akhirnya dalam kondisi ngotot, ya tapi kita merasa itu faktanya nggak cocok. Akhirnya terpaksa periksa DNA, Franky. Begitu periksa DNA hasilnya apa? Memang ketukar. Aduh. Nah, sudah ketukar. Nah, complicatednya kenapa? Karena ternyata dia ini udah sayang masing-masing dengan anak yang kesalahan tadi. Jadi ibu yang salah ini sudah sangat sayang sama anak ini situ, tapi kan biar gimana itu bukan anaknya. Akhirnya waktu tukeran complicated jadinya. Anaknya nangis sama ibu yang asli.
Dua-duanya nangis. Ini bukan mak gua gitu ya. Iya, udah 9 bulan kan udah ngerti. Udah ngerti. Udah ngerti. Nah itu bisa terjadi. Nah itu satu. Yang kedua itu kejadiannya ya karena ibunya kan begini, orang habis melahirkan itu kalau waktu ada beberapa masa ya, habis melahirkan ada yang kemudian ibunya di kamar ibu, anaknya di kamar bayi. Di ruang anak. Ruang bayi dok ya. Kalau sekarang enggak, sekarang itu namanya begitu lahiran langsung anaknya sama si ibunya di kamar yang sama. Sekarang begitu. Sekarang gitu. Kalau dulu kan bayi di ruang sendiri. bayi, kita kadang-kadang kalau pas lagi showing ya, kita ngeliatin, bayi kita yang mana, ini mana gitu, ngeliatin gitu ya. Ngeliatin kan gitu. Tapi kalau sekarang tuh ada yang sebagian besar tuh udah begitu, Franky. Jadi begitu lahiran sih ya sama ibunya. Nah ibunya itu biasa, apalagi kalau yang biseksio, sering kali kan ekseksio kan habis dioperasi, dia mungkin kesadaran masih gitu, dia tidak melihat bayinya pada waktu pas keluar, belum tentu. Artinya setelah dia sadar, dia bangun, barulah bayinya dikasih ke dia. Nah di situ kan ada potensi kemungkinan dia tuh nggak tahu bayinya yang aslinya seperti apa. Tinggal bayi apapun yang kasih dia ya udah dianggap itu bayinya gitu loh. Dok, sebenarnya apa sih alasannya dulu tuh bayi tuh ditaruh di khusus ruang bayi? Itu karena dianggapnya bayi itu rentan terhadap kuman segala macam. Oke. Nah di ruang ini ruang steril sekali itu tempat ya. bayi. Jadi itu artinya aja untuk masalahnya. keselamatan bayi ya? Iya. Ya kalau pas dia mau nyusui baru dibawa. Bukan karena nanti takut ngeganggu si ibu. Nangis mulu ya? Bukan. Karena pada prinsipnya kalau bayi yang lebih cepat dia menyusui pada ibunya tuh lebih baik. Karena itu akan merangsang dia punya refleks mengisap. Nah itu yang terjadi. Nah yang saya pernah nangani lagi itu yang kasus yang kedua adalah gini, kejadiannya tuh SOP semua udah beres, Franky. Terjadinya karena saya dalam tanda petik kepleset ya gara-gara tukeran jaga. Shift Ya. jaga. Nah itu kan kita nggak. Nah ini nih ya. Sekarang itu mungkin kejadian ini nggak akan terjadi. Kenapa? Pada waktu itu kejadiannya adalah bayi itu dikasih peneng. Peneng itu toh. Oh yang kayak kita kalau ke tempat hiburan tuh ya dikasih kertas gitu ya? Kertas. Nah itu memang dari kertas. Nah bayinya mandikan pagi-pagi. Dan kamu tahu tukeran jaga di rumah sakit itu jam 7 pagi. Suster lama nih mandiin bayinya. Peneng dibuka kan dari kertas kan. Taruh sini. Bayinya kan banyak. Tapi waktu itu ada 2 bayi. Peneng ditaruh sini, bayi dimandiin, peneng taruh sini, bayi dimandiin. Waktu dia lagi mandiin sudah selesai, belum dipakein baju, belum dibedong lagi. Dibedong tuh dibungkus ya. Belum dibedong, salah satu dari susternya ini dua-duanya sudah dijemput sama pacarnya. Titit gitu dah. Pas kebetulan suster yang akan menggantikan yang jaga setelah jam 7 mulai jam 7 sudah datang. Kan tinggal pakaiin baju kan. Dia bilang, "Kak, aku pulang dulu ya, udah dijemput, tolong pakaiin baju." Nah, yang 2 ini mau pakaiin baju kan. Dia pergilah 2 ini. Jadi 2 suster baru datang. Waktu mau pakai ini penangnya ditaruh sebelahan. Ketukar penangnya. Dua-duanya kan nggak tahu kan. Tukar penang, penang di bedong. Di bedong pada waktu itu kan ditaruh di blok itunya, ditulis namanya. Begitu pas saatnya nyusui udah dikasih ibunya. Jadi dua-duanya tidak tahu karena kenapa penangnya yang ketukar. Jadi salah naruh penang. Ya, bukan salah naruh penang terjadi karena masalah waktu pergantian jaga. Itu kan SOP-nya udah benar, Franky. SOP udah benar, cuman kelalaian di situ terjadi. Ya, tapi kelalaian ini kan tidak disengaja. Iya. Ya kan? Nah, itu terjadi dan kemudian pembuktian terpaksa harus DNA, Franky. Dan ternyata memang ketukar. Kenapa nggak dibikin kayak Miko sama Muala aja dok ya? Nah? Nggak ketukar tuh pasti dok. Ya karena dia pakai sertifikat, dikasih chip dok di sininya dok. Memang. Jadi kalau si Miko kita scan itu di pundaknya ya, keluar tuh nomor seret. Ya, arwana juga sama, Franky. Hah? Ikan arwana. Ikan juga digituin ya? Ikan arwana kalau kamu beli ikan arwana, kamu dikasih sertifikat, ada barcode-nya. Iya. Kan di scanning, barcode-nya sama nggak? Oh sama, berarti memang betul asli gitu. Kita seret gitu. Nah, keluar. rencananya nanti manusia kayak gitu, Franky. Manusia kayak gitu. Pakai penang. Dan penangnya itu apa, tau nggak? Barcode-nya itu DNA. Barcode DNA ditaruh di bawah kulit, Franky. Oh.
Nah, barcode itu dihubungkan, dia kan bisa dikonekkan ke dia seperti ini, kita dikonekkan dengan Di-scan. Bukan, dengan tabungan, dengan rekam medis, Frankie. Waduh. Jadi begitu di scanning yang langsung keluar nih. Frankie, nama, tanggal lahir gini, riwayat penyakit, pernah ini ada. Gini, nomor rekening sekian gitu loh. Riwayat penyakit, hobi tidur. Ya, tapi itu konon seperti itu maunya ke depan. Ada beberapa kasusnya udah ada isu-isu kayak begitu. Tapi Jadi saya cuma bisa bilang bahwa kalau di zaman dulu bisa solusi dengan modelnya Nabi Sulaiman, tapi kalau solusi yang sekarang harus dengan DNA karena tingkat keakuratan DNA bisa 99,999% gitu loh. Nah, Dok, cuman saya mau tanya sama dokter gini. Jadi sebenarnya kita dalam arti security ini, sekuritas, Dok ya. Keamanan, apakah kita lebih aman melahirkan di rumah ataukah di rumah sakit umum atau di rumah sakit bersalin? Nah, itu tergantung dari kondisi kehamilannya. Kalau kehamilannya dia normal, kan sewaktu selama hamil kan diperiksa ke dokter. Ya. Periksa normal, ambil di rumah udah jelas kemungkinan ketukar nggak ada. Nggak mungkin kan bisa ketukar di rumah. Tapi kalau selama kita pergi ke tempat umum, termasuk rumah sakit atau klinik bersalin, kemungkinan itu ada. Tapi kemungkinan itu sudah dicoba dicegah dengan cara SOP. Nah sekarang misalnya penangnya itu mungkin ya, saya tidak tahu kondisi sekarang, mungkin penangnya itu bukan dari kertas. Kalau waktu Mungkin zaman dari anak saya itu, Dok, apa namanya, tensoplast apa sih itu namanya? Ya, Plester. ya, Plester ditulisin nama, tempel. Tapi kalau ada saatnya juga waktu itu jadi kayak dari ada seperti kayak benang, terus ada labelnya dari kertas, makanya itu harus dicopot kalau mandi. Kalau sekarang bisa juga itu bentuknya seperti kayak segel gitu, dari plastik seperti kalau kita ke Dufan atau apa gitu loh. Ada plastiknya ditulis dengan spidol yang nggak bisa dirubah. Nah itu, tapi one day kalau misalnya ini diganti, ditukar ya itu mungkin aja sih ketukar. Tapi itu artinya kelalaian sebenarnya. Ya, itu human error, Dok, kayak gitu, Dok. Iya, tapi nggak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau misalnya tadi kok udah dia terima bayinya dibawa pulang terus kemudian baru ngerasa kayaknya ini bukan bayi gua, ya itu kan sebenarnya mencari-cari, apalagi alasannya karena yang bayinya sendiri meninggal gitu loh. Tapi kalau buat DNA, satu meninggal seperti itu atau dua-duanya meninggal sekalipun tidak ada masalah karena DNA masih bisa. Nah, jadi kalau misalkan kita klasifikasikan bayinya aman lahir, Ya. sebenarnya kalau dia orang berpunya ataupun sebenarnya bukan orang berpunya aja ya, malah orang di kampung jarang lahirin di rumah sakit, Dok ya. Ya, Banyak yang di rumah malah ya. Iya, tapi kalau kayak saya tuh bukan lahiran di bidan saya. Bidan dekat rumah. Tapi ya di bidannya juga pasiennya nggak terlalu banyak. Kira lahiran satu sendiri lah. Gitu. Bidan dulu ada di daerah Mangga Besar, Dok. Bidan Nyonya Murni kalau nggak salah. Top banget ya. Terus kalau misalkan, tapi kenapa orang lebih senang ngelahirin di rumah sakit? Karena gini, one day in case misalnya melahirkannya ada masalah, perdarahan, mungkin sungsang atau apa, cepet ditolong kan di rumah sakit itu peralatannya komplit, lebih banyak ya. Itu satu. Kedua, masalah soal sterilitas, alat-alatnya kan steril di rumah sakit. Kalau di rumah kan siap-siap. Tapi nggak jaminan bahwa kalau di rumah nggak sehat juga. Saya punya tante, papa saya punya kakak, punya istri, anaknya 10 semuanya lahir di rumah. Dan hebatnya Frankie, lahir di rumah dia lahirin sendiri. Jadi sebelum lahiran dia udah tahu mau mules, dia siapin gunting, siapin tali. Gunting itu direbus sama dia. Begitu bayinya keluar, dia gunting sendiri, dia ikat sendiri, nggak minta tolong orang. Itu tempo hari dia punya tante dokter itu sebenarnya udah jadi dokter kandungan gitu. Dan saya sendiri heran, saya baru pernah dengar itu. Tapi anaknya 10 dilahirin sendiri. Normal semua, Dok. Dan sebenarnya anak itu ya normal. Sebenarnya anak kalau untuk lahir itu nggak perlu bantuan siapa-siapa sebenarnya. Disuitin aja dia keluar sendiri kok. Udah nggak betah dia di dalam. Cuman itu kalau nggak ada masalah ya. Tapi kalau sebenarnya kalau di rumah sakit amannya kenapa? Karena alatnya steril, ada dokter, jadi in case terjadi masalah, di situ bisa cepat ditolong gitu loh. Nah, gitu.
kalau kita liatin kan ada beberapa celah nih dok ya di dalam SOP sendiri yang sudah bagus. Saya melihatnya ada celah bahwa ada resiko bayi tertukar. Ya. Kenapa? Karena mengerjakannya itu boleh dibilang pada misalkan mandi ya, mandi pada saat jam yang sama. Ya. Ya kalau menurut saya sih jam mandi tuh bisa digilir ya. Yang ini satu selesai. Tidak boleh pada saat yang sama mungkin. Ya. Usul saya dok ya. Ya bukan itu aja sebenarnya. Ya namanya box bayinya tuh ya boxnya beda lah. Jangan deket-deketan, jangan di satu meja tuh ada beberapa bayi. Oh, iya. Iya dong. Kalau boxnya di sini ya pedang yang di sini ya ada di sini gitu, nggak mungkin ketukar sama. Di sana mandiin tempat lain lagi. Iya. Supaya nggak ketukar. Jadi whatever lah sebenarnya itu bisa, tapi kadang-kadang kelalaian bisa aja terjadi. Kecuali yang disengaja, kalau sengaja mau gimana dibikin SOP-nya gak bakal nggak beres juga dok ya. Nah, kalau misalkan terjadi ketukar sampai ketukar segala macam nih dok, sebenarnya kita sadarnya tuh sampai umur berapa? Nggak sadar bisa kapanpun, makanya saya bilang yang paling bagus adalah kalau sadar pada waktu nggak lama setelah ketukar tuh sadar, jadi arti masih di rumah sakit kita masih bisa lihat langsung segera dicocokin gitu loh. Karena sebenarnya pada waktu bayi lahir semua dokter dan bidan yang melahirkan bayi selalu otomatis langsung dicatat umur, jenis kelamin, terus tapak kaki dicap kan, cap telapak kaki, umur, terus panjangnya, beratnya, segala macam semua ada catatannya. Jadi sebenarnya dari catatan itu bisa ketahuan. Setuju, itu kan dari panjang berat aja kan udah beda ya. Nah ya justru itu. Satu bayi lahir berapa, satu Tapi lahir. yang ada jadi masalah adalah kadang-kadang bayi mukanya sama, Frankie. Iya. Kecuali yang ekstrim. Ada misalnya dokter ini lahirin bayi ini, yang dokter ini lahirin bayi ini, yang ini bayinya gede banget, yang ini kecil banget, itu udah pasti nggak mungkin ditukar lah. Tapi Iya dok, dong. katanya dok. Dan golongan darah juga diperiksa loh. Iya, bayi kalau warna merah mukanya, gedenya jadi apa dok? Putih atau hitam? Hah? Kalau warnanya keluarnya merah nih, Jadi putih. jadi putih. Kalau yang putih bisa jadi hitam. Iya, Makanya bisa kalau terbalik-balik ya. Iya, orang-orang Irian tuh putih-putih lahirnya. Bayinya. Ah, Tapi kalau lahirnya belang, keluarnya jadi coklat apa Frank? jadi zebra dok. Bukan. Apaan? Dia belang, keluarnya udah dewasanya belangnya hilang. Panu kali dok? Hah? Nggak tahu dok apaan. Gitu. Zebra. Bukan. Babi hutan Frank. Oh, saya pikir Babi hutan tuh. Babi hutan warnanya belang loh waktu lahir loh. Hmm. Begitu udah gede belangnya hilang Frank. Hitam semua. Nah dok, sekarang kalau misalkan sampai bayi ketukar nih dok ya. Bayi ketukar, Toto udah dewasa nih. Sampai dewasa. Ya. Kok mukanya nggak mirip saya gitu kan ya, atau nggak mirip orang tuanya. Itu kalau kita mau tes, kan yang paling akurat sekarang tes DNA. Ya. Selain tes DNA, ada tes lain nggak dok? Yang Nggak ada tes lain yang bisa dengan kepastian yang tinggi. Kepastian yang tinggi nih artinya iya apa enggak gitu ketukar. Itu hanya dengan DNA. Tapi DNA kan boleh dibilang agak relatif rumit dok ya prosedurnya ya. Nggak terlalu buat dokter Jaya nggak rumit kalau buat saya. Enggak, prosedur nggak rumit. Masalahnya itu ya, asal ada biayanya mereka. Datang ke dokter bayar selesai gitu ya. Itu nggak rumit ya. Loh enggak rumit Frankie, tapi ada beberapa kasus yang sebenarnya dari awal nggak usah pakai pemeriksaan macam-macam itu udah jelas nggak mungkin salah Frankie. Ada nggak yang lebih sederhana? Golongan darah. Golongan darah. Tapi golongan darah itu hanya buat menyingkirkan, bukan memastikan. Oke. Menyingkirkan. Jadi ya artinya kalau seorang anak darahnya misalnya A. Enggak, yang udah pasti adalah salah satu orang tuanya AB. Yang sebelah sini golongan darahnya apa? Anaknya O, itu tidak mungkin. Karena yang si AB ini pasti nurunin A atau nurunin B. Di sini harus ada A atau harus ada B. Kalau dia O nggak mungkin. Berarti nggak mungkin orang tuanya. Kalau saya B, istri B, anaknya Bisa O, bisa O. bisa B. Cuma 2 kemungkinannya. Tidak mungkin jadi A. Ya. Ya kan? Ya kayak gitu. Jadi kalau yang tidak mungkin ya nggak mungkin, berarti yang pasangan yang lain kan gitu. Tapi itu lebih gampang karena itu kasus tertutup. Kan kemungkinan ini orang tuanya atau ini. Kalau menyingkirkan bisa, tapi memastikan tidak bisa. Memastikan nggak bisa. Nah, memastikan hanya bisa dengan DNA. Tapi kalau daripada ribet begitu, periksa DNA udah jelas yang mana apa udah pasti orang tuanya. Kalau anak seorang entah bayi ataupun anak
diperiksakan DNA-nya dengan DNA bapaknya, ternyata tidak cocok. Itu bagaimana, Dok? Tidak cocok. Ya itu bukan bapaknya. Tapi untuk pasti bahwa itu anaknya si ibu belum tentu. Jadi artinya kalau kita mau pastikan dia anak daripada pasangan, itu yang paling tepat adalah kita periksa dengan ibunya, bukan dengan bapaknya, Dok ya. Ya kecuali kalau si ini dengan ibu bapak dan ini dengan ibu bapak ya juga itu bisa. Itu bahaya, Dok ya, kalau terjadi hal gitu ya. Oh iya. Perang dunia kedua tuh, Dok ya. Jadi kalau ada contoh kayak kasus yang sekarang terjadi, sebenarnya itu lebih bisa kita bikin lebih sederhana ya periksanya, Dok ya. Kita bisa periksa ibu dan anak, di sini ibu dan anak, atau kalau mau ya tiga-tiganya, ibu bapak anak, ini ibu bapak anak. Kan kasusnya cuma ini atau ini kan, antara dua ya kita kombinasi aja. Kalau sudah dia cocok DNA-nya dengan DNA ibunya, bisa dipastikan bahwa dia adalah dari pasangan si Anu. Walaupun belum tentu cocok dengan bapaknya. Gitu. Itu yang tadi saya ngomong, Dok ya. Bisa terjadi huru-hara tuh kalau terjadi hal itu. Nah, kalau yang salah satu yang mau dibuktikan misalnya anaknya udah meninggal juga tidak masalah. Karena DNA itu pada kasus yang udah tinggal tunggu tulang belulang pun masih bisa. Nggak ada masalah. Tapi sekarang masalahnya kayak begituan tuh tanggung jawabnya di mana? Tanggung jawabnya ada di rumah sakit. Jadi berarti yang bayar harus rumah sakit. Tanggung jawab rumah sakit tuh, Dok ya. Iya. Kalau misalnya terjadi kecocokan, tetap bayar rumah sakit. Loh, itu bukan cocok sama baik. Kalau dokter nggak dibayar, nggak diperiksa. Maksud saya gini. Kan sekarang nih ada itikat baik daripada rumah sakitnya nih, Dok. Menanggung seluruh biaya pengecekan. Karena ada dugaan dari si orang tua. Sekarang dugaan itu ternyata tidak terbukti. Tetap harus dibayar sama rumah sakit, bukan orang tuanya ya. Iya. Artinya nggak boleh rumah sakit. Ya, karena biar gimana tuh kan kalau ketukar kan adalah masalahnya si dalam yurisdiksinya si rumah sakit. Tapi kalau kemudian ternyata tidak ketukar, ya rumah sakitnya ya bisa juga kemudian mengalihkan itu kan buktinya nggak ketukar ya kamu yang harus bayar. Bisa aja begitu. Ya, tapi sebenarnya kalau tidak tertukar, rumah sakitnya mau bayar berapapun udah menang promosi dia, Dok. Ya kan? Artinya rumah sakit saya aman gitu, tidak terbukti tuduhannya. Oke, jadi nggak perlu sampai DNA si orang tuanya dua-duanya, tapi lebih bagus lagi kalau memang bisa dua-duanya. Karena pemeriksaan DNA ada dua, Frankie. Kalau misalnya kasus yang seperti itu kan bayi ketukar, ada dua jenis pemeriksaan yang bisa dua jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan. Kalau misalnya kita mau tahu ibu sama anak, itu bisa kita periksa namanya DNA mitokondria. DNA yang diturunkan 100% dari ibu ke anak. Anak laki atau perempuan 100%. Jadi kalau ini memang ibunya, dia akan sama persis. Kalau tidak sama ya berarti bukan. Disamain sama sebelah sana, sama berarti ini anaknya ibu ini. Itu DNA mitokondria namanya. DNA ibu pasti 100% sama ya. Nah, yang satunya lagi ada pemeriksaan DNA dengan namanya STR, short tandem repeat. Short tandem repeat itu di DNA diturunkan dari bapak dan ibu. Kalau mau begitu juga bisa. Jadi yang diperiksa bapak, ibu dan anak, bapak, ibu dan anak. Jadi bapak nurunin separuh DNA ke anak itu, ibu nurunin separuh. Diperiksa. Tapi tadi kan kamu bilang kalau yang kayak begitu ada masalah. Kalau ternyata dia cocok sama ibunya tetapi nggak cocok sama bapaknya kan berarti rame, Dok. Nah itu jadi kasusnya jadi melebar kemana-mana. Oke, jadi kasus bayi tertukar bukan tidak bisa diselesaikan, Dok ya, untuk zaman sekarang ya. Yang penting ada kemauan untuk menyelesaikannya. Ya ada etiket baik juga lah dari semua pihak untuk membuat terang perkara pidana. Kenapa? Karena begini, apalagi kalau misalnya anaknya tuh perempuan, Frankie. Anak perempuan di negara Indonesia yang sebagian besar adalah Muslim, itu mengetahui siapa bapaknya itu sangat penting karena berkaitan nanti dengan masa depan si anak. Kalau anak perempuan itu bapak kandungnya itu yang punya hak untuk menjadi wali nikah nanti. Itu jadi dia memang punya kepentingan untuk itu. Tapi nggak mungkin, Dok ya, begitu dicek nggak cocok sama orang tuanya yang ini maupun orang tuanya yang ini. Bisa aja kalau emang ketukarnya itu lebih dari dua pasangan. Itu masih mungkin aja, makanya itu kan jadi lebih complicated. Makanya siapa yang dicurigai gitu itu diperiksa. Tapi kalau nggak cocok ya mungkin ada pihak-pihak lain lagi. Ya kita nggak tahu.
skenarionya seperti apa dan situasi di rumah sakitnya seperti apa. Itu kalau kejadian kayak gitu rame banget tuh ya, sampai ketuker sampai berpasang-pasangan ya. Iya. Nah, ya udah mudah-mudahan ini kasus bayi tertukar jangan kejadian lagi dok ya, karena saya kebayang aja dok, misalnya ya kalau apalagi kondisi ekonomi orang tuanya berbeda nih dok, yang satu berkecukupan, satu lagi ya biasa-biasa saja. Tentunya kan waktu merawat si bayi ini kan juga pengaruh dok. Ya itu ada biasanya kalau ada putusan kemudian ada keputusan tambahan. Ya barangkali ya mesti ada kompensasi lah barangkali. Dari rumah sakit tuh ya? Iya. Bukan dari si orang tua ya? Iya, karena gini kan kalau dari segi kalau dianggap itu satu kelalaian ya. Itu kan kalau secara perdata itu ada yang namanya denda material dan imaterial, itu jadinya denda imaterial, Franky. Ya seperti yang kasus tadi yang saya cerita itu. Sudah 9 bulan dirawat dan kemudian coba bayangin itu kan kerugian imaterialnya kan besar sekali. Emosionalnya gitu kan. Dari semuanya. Akhirnya kasus itu gimana dok? Saya nggak tahu cerita itu. Ya ini ya dia harus ditukar, tetapi dengan ketukar beneran tuh ya? Iya, tapi ya akhirnya terpaksa dua orang tua itu harus kolaborasi juga karena anak ini lebih dekat sama ibu yang salah tadi. Sama orang tua yang salah ya mesti pelan-pelan lah, mestinya akhirnya lama-lama dipisah gitu. Atau jadi keluarga temenan gitu loh. Jadi ya kalau orang tuanya beda agama sih enak dok, si anaknya dok. Natalan dapat angpau, Lebaran dapat angpau. Gitu. Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!